teks Al-Quran dan teks sosial budaya yang lainnya itu berasal dari kedudukan bahasa yang sama. Kemudian yang kedua, berangkat dari asumsi yang pertama, eh, beliau mengatakan bahwa umat Islam saat ini butuh kebebasan dari dari otoritas teks keagamaan khususnya Al-Quran demi melahirkan pemahaman yang sesuai dengan konteks yang kekinian. Kemudian contoh aplikasi dari teori beliau yakni pada Quran surah An-Nisa ayat 3 mengenai ayat tentang poligami. Nah, menurut KBBI, poligami berarti seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang lebih dari satu dalam waktu yang sama. Nah, mengenai hukum poligami terjadi ikhtilaf ulama atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan kebolehannya. Nah, yang menyatakan kebolehannya ini sebagian besar berasal dari kalangan ulama klasik atau ulama yang terdahulu. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh kecuali dalam beberapa situasi tertentu. Dan pendapat yang kedua ini sebagian besar berasal dari kalangan ulama belakangan atau pemikir belakangan. Nah, menurut Abu Zaid, ayat ini harus dipahami dengan 3 langkah. Yang pertama, konteks ayat. Nah, beliau beranggapan bahwa ayat ini mengontraskan apa yang di tangan kiri. Maksudnya yang di tangan kiri yakni wanita tawanan perang dan budak dengan apa yang ada di tangan kanan, anak yatim seperti itu. Kemudian meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak dikatakan atau tidak diungkapkan secara eksplisit. Nah, beliau menggarisbawahi ayat yang berhubungan dengan poligami jika seseorang laki-laki tidak bisa berbuat adil, maka dia cukup menikahi seorang perempuan seorang saja gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Nah, ayat ini juga didukung oleh Quran surah An-Nisa ayat 129 yang di sana menyebutkan bahwa seorang laki-laki tidak mungkin dapat berlaku adil dalam kehidupan berpoligami. Oleh sebab itu beliau berkesimpulan bahwa kehidupan berpoligami tidak bisa dilakukan atau terrealisasikan pada saat yang sekarang ini, pada zaman modern ini. Kemudian yang ketiga, berdasarkan 2 langkah tersebut, beliau mengusulkan sebuah pembaruan hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, hukum poligami umumnya dibahas dalam hal-hal yang diperbolehkan atau al-mubahat. Padahal terma pembolehan atau ibahah menurut Abu Zaid tidaklah sesuai karena bahasa lain dalam bab pembolehan poligami dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah pembatasan dari poligami yang datang sebelum agama Islam. Nah, pembatasan tegasnya beliau tidak berarti pembolehan. Idealnya menurut beliau poligami dibahas dalam bab pelarangan atau pengharaman terhadap hal yang sebelumnya atau diperbolehkan, tahrim al-mubahat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.